Terima kasih. Susunan petugas upacara Hari Perhubungan Nasional ke-49 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2020, kami akan menyampaikan para petugas upacara sebagai berikut. 1. Bapak Khairul Humam, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Samsir Alam, bertindak selaku Inspektur Upacara. 2. Muhammad Yusuf Priyadi, Komandan Absek, bertindak sebagai Komandan Upacara. 3. Doni Sulistian, Koordinator Pengevaluasi dan Penyusun Laporan, bertindak sebagai Perwira Upacara. 4. Agung Jendrosi dari Unit Tata Terminal. Emma Septiana dari Unit Absek. Aditya Eka Abdi Susanto, AMD, dari Unit Absek, bertindak sebagai petugas pengibar bendera merah putih. 5. Murai Sihab Haryanto, AMD, dari Unit Elektro Bandara, bertindak sebagai Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Himne Perhubungan. Upacara. Hormat! Gerak! Dengan pengucap 5 Citra Manusia Perhubungan. Dan mengucap 5 Citra Manusia Perhubungan. Siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
45. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tangguh menghadapi tantangan. 4. Terampil dan pendukung gesit, ramah, sopan, serta lugas. 5. Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pengucapan 5 Citra Manusia Perhubungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Stasiun Meteorologi Gusti Samsir Alam Kota Baru serta seluruh jajaran, Koordinator Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin Wilayah Kerja Kota Baru dan seluruh jajaran yang hadir, Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Wilayah Kerja Kota Baru, Kepala Unit Kota Baru Perum LPPNPI beserta jajaran, Stasiun Manajer PT Wings Air Abadi Airline Kota Baru serta seluruh jajaran, Direktur PT Kusuma Ekatayai beserta seluruh jajaran, Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan UPBU Gusti Samsir Alam Kota Baru, dan seluruh peserta upacara dan petugas yang saya banggakan. Izinkan saya akan membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada upacara bendera memperingati Hari Perhubungan Nasional Jakarta 17 September 2020. Segenap insan perhubungan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari yang istimewa ini kita dapat berkumpul bersama untuk menyelenggarakan upacara bendera tanggal 17 September tahun 2020 yang kita peringati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Insan perhubungan yang saya banggakan. Hari Perhubungan Nasional memiliki makna yang mendalam bagi kita untuk melakukan introspeksi atas pelaksanaan tugas di sektor perhubungan. Peringatan Harhubnas dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali apa yang telah kita kontribusikan untuk bangsa dan negara, dan berbagai peristiwa yang terjadi di sektor perhubungan, serta menyatukan persepsi dan tekad kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik tema Hari Perhubungan Nasional tahun 2020 ini, yaitu wujudkan asa, majukan Indonesia, sebagai sebuah cerminan sebagaimana seluruh elemen Kementerian Perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia akan transportasi yang berkeselamatan, aman, dan sehat, yang dapat menunjang berbagai aktivitas di berbagai sektor dalam upaya untuk menuju Indonesia maju yang adil dan makmur. Ucapan duka cita saya sampaikan kepada keluarga besar almarhum Saudara Jafriyadi yang wafat di tengah usaha dalam membangun bandar udara di Toraja untuk mendukung industri pariwisata Indonesia. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Semangat dan kerja keras almarhum dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita semua insan perhubungan. Segenap insan perhubungan yang saya banggakan. Sektor perhubungan adalah sektor yang dibutuhkan oleh sektor-sektor yang lain. Sektor perdagangan, pendidikan, industri, UKM, hingga peristiwa semuanya membutuhkan mobilitas. Dan disitulah transportasi berperan mendukung aktivitas sektor lainnya. Artinya, transportasi memiliki peranan yang sangat amat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan. Pernahkah Anda bayangkan, jika transportasi tidak dikembangkan dengan berkelanjutan, bagaimana kondisi saudara-saudara kita di ujung timur Indonesia? Jika kita tidak membuka akses dengan membangun bandara, apa yang terjadi dengan anak-anak di perbatasan utara Indonesia jika mereka terisolasi tanpa ada transportasi darat, tanpa ada membuka akses pendidikan di daerah itu? Bagaimana potensi wilayah di ujung Sumatera bisa dilihat oleh ujung dunia jika tidak ada kapal laut yang memberikan layanan bagi para wisata menuju ke sana? Bagaimana kebutuhan transportasi massal seperti kereta api jika tidak ada akses yang dapat menembus hutan belantara di berbagai pulau di Indonesia? Maka sangat wajar jika kita harus selalu siap membangun dan melayani dalam berbagai kondisi. Sumber daya manusia perhubungan dituntut memperkuat kembali komitmen dan dedikasi untuk bekerja keras yang nyata di sektor transportasi. Karena hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Insan perhubungan yang saya cintai dan banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang dalam kondisi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang tidak hanya berimbas pada kondisi nasional tapi juga kondisi dunia. Pandemi ini juga menjadi tantangan bagi kita di sektor transportasi yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita harus dapat memberikan solusi cerdas dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi ini. Artinya, penyelenggaraan transportasi harus secara konsisten berpedoman pada protokol kesehatan yang ketat agar secara efektif mencegah penyebaran virus COVID-19.
Mari kita tunjukkan insan transportasi ada di garda terdepan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan memberikan teladan dalam memenuhi kebutuhan. Semua sarana dan prasarana transportasi harus dapat menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna jasa transportasi. Keluarga besar perhubungan sekalian yang saya cintai, dalam rangka memperingati Harhubnas tahun 2020 ini, telah diselenggarakan berbagai kegiatan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan jiwa korsa dan sportivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga berpesan pada panitia agar rangkaian kegiatan Harhubnas dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mematuhi protokol kesehatan namun penuh arti. Yang paling utama, kegiatan Harhubnas ini juga harus dapat menunjukkan empati insan perhubungan pada situasi yang dalam keprihatinan akibat pandemi melalui kegiatan-kegiatan yang juga memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya yang tengah dalam kesulitan. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Perhubungan Udara selaku koordinator pelaksana Harhubnas kali ini dan segenap panitia penyelenggara yang tergabung dari unit pemerintah dan BUMN serta berbagai instansi lainnya yang telah ikut berpartisipasi dalam memperingati Harhubnas tahun 2020. Saya berharap peringatan Harhubnas dapat menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selain itu juga menjadi wahana meningkatkan prestasi, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan, dan kekeluargaan segenap insan perhubungan dimanapun berada. Tetap bekerja penuh semangat dengan selalu waspada dan penuh kehati-hatian. Mari kita terus produktivitas dengan tetap aman dari penularan COVID-19. Kuncinya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Aksi yang sederhana ini akan menjadi sangat berarti untuk menjaga kita semua. Demikianlah beberapa pesan dan harapan yang selalu saya sampaikan kepada kesempatan yang baik ini. Dengan bekerja keras dilandasi semangat pengabdian yang ikhlas, serta senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mewujudkan semboyan perhubungan, yaitu Wahana Mahayu Warga Pertiwi, yang artinya perhubungan adalah wahana untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Siapa kita? Insan perhubungan. Perhubungan Jaya. Dirgahayu Perhubungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Hari Perhubungan Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap. Pada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Inna adabajat wa tubalikuna aqsagayat min tibakhaiti bil hayati wa talmamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Raja, Ya Ghani, Ya Mughni. Jauhilah kami daripada huru-hara, kerusuhan, kesulitan dan kepayahan. Singkirkanlah kami dari negara kami segala bala, terutama yang melanda negeri kami, khususnya Indonesia, bala yang bernama COVID-19, dan jauhkanlah musibah dan fitnah, terutamanya dan negara-negara Islam umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu. Ya Rabb,
Berilah keamanan di tanah air kami dan perbaikilah pemerintah kami. Jadikanlah ya Allah pemimpin-pemimpin kami daripada orang-orang yang takut kepadamu dan yang tetap bertakwa kepadamu. Ya Rabb, singkirkanlah dari sisi kami kemiskinan dan bunganya, Pak. Tahu kalau berasa Orang tambah sendiri. simbolisnya. Boleh. Yang baru ulang tahun kemarin. Sama Pak. Simbolis aja. 1, 2, 3. Dah. Lanjut Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. Ini lagi. Oke Pak.